Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syakila Putri dari kelas 11 IPS A. Dan saya Fahmi Dayana Putri dari kelas X IPA C. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi kesehatan remaja, yaitu tentang nafsa. Apa sih narkoba atau nafsa itu? Kepanjangan narkoba adalah narkotik, alkohol, dan obat terlarang. Sementara itu, nafsa adalah narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan nafsa adalah penggunaan salah satu atau campuran beberapa jenis narkoba atau nafsa, baik kadang-kadang maupun teratur, sehingga menimbulkan gangguan pada kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan fungsi sosial. Seseorang yang telah mengonsumsi nafsa akan ketergantungan. Ia akan mengalami suatu keadaan di mana ia harus memenuhi keinginan untuk mengonsumsi nafsa dengan takaran dosis yang makin lama semakin bertambah. Ini dikenal dengan istilah toleransi. Jika dosis dikurangi atau pemakaiannya dihentikan, akan timbul gejala yang disebut putus zat atau sakau, yang artinya rasa sakit yang sangat karena ketagihan. Yang pertama, rokok. Apa sih manfaat dan kerugian merokok? Manfaat merokok yang pertama, mengurangi stres, tekanan, atau perasaan yang kurang enak, sehingga secara tidak langsung menyebabkan remaja menjadi lebih berani. Kedua, menimbulkan perasaan nikmat. Ketiga, mempererat pergaulan antar teman, terutama jika semua sahabat merokok. Keempat, meningkatkan keberanian dan perasaan jantan, jagoan, dan maco. Dan yang kelima, mengurangi nafsu makan sehingga bisa mencegah kegemukan. Kerugian merokok. Yang pertama, rokok bisa mengurangi konsentrasi, misalnya sewaktu mengemudi, berpikir, dan lain-lain. Kedua, rokok menurunkan kebugaran tubuh. Ketiga, rokok bukan hanya meracuni perokok sendiri, tapi juga orang di sekitarnya, dengan bahaya yang sama, dan lain-lainnya. Cara penggunaan, efek, dan hal lain. Yang pertama, dihisap. Yang biasa merokok merasa rileks dan gembira. Kedua, dapat menunda rasa lapar. Ketiga, berlangsung 10-30 menit. Keempat, mempengaruhi banyak bagian tubuh. Kelima, mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Keenam, bisa merusak paru-paru dan bagian tubuh lain. Ketujuh, menyebabkan kanker. Kedelapan, tubuh tergantung pada nikotin. Dan yang kesembilan, tidak ada larangan hukum merokok bagi semua umur. Faktor-faktor apakah yang mendorong remaja mulai dan terus merokok? Yang pertama, rasa ingin tahu sampai menjadi ketergantungan. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa kejantanan dan kelaki-lakian. Ketiga, hasrat berkelompok dengan kawan senasib dan sebaya. Keempat, adanya stres atau konflik batin ataupun masalah yang sulit diselesaikan. Kelima, dorongan dari lingkungan sosial yang mendesak remaja untuk merokok. Kalau tidak merokok, kadang dianggap tak solidar dengan lingkungan sosial. Dan yang keenam, ketidaktahuan akan bahaya merokok. Bagaimana remaja menghentikan kebiasaan merokok? Yang pertama, yakin dan optimis bahwa kita bisa berhenti merokok. Yang kedua, tanamkan rasa benci pada rokok atau hindari rokok. Ketiga, kurangi kumpul-kumpul tanpa tujuan dengan perokok. Keempat, menjaga makanan sehari-hari. Kelima, cukup olahraga, tidur, dan istirahat. 6. Jika ada keinginan merokok, alihkan perhatian pada hal lain, seperti makan permen, karet, atau permen lain yang biasa digunakan sebagai pengganti rokok sementara. Dan yang ketujuh, berniat serius berhenti merokok dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, alkohol. Apa sih alkohol dan minuman keras itu? Alkohol merupakan cairan yang bening, tak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar. Diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat. Alkohol mudah dimetabolisme oleh tubuh, sehingga cepat memenuhi kebutuhan kalori. Sementara itu, minuman keras adalah minuman yang secara sengaja diberi alkohol. Apa manfaat dan kerugian alkohol bagi kehidupan manusia? Manfaat alkohol yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, alkohol berperan penting sebagai campuran makanan dan minuman, disinfektan, bahan bakar, serta bahan dasar berbagai obat dan kosmetik. Kedua, setelah minum alkohol, badan terasa hangat, terutama di daerah-daerah berhawa dingin.
Ketiga, alkohol dapat menurunkan kesadaran sehingga bisa mengurangi stres. Dan yang keempat, minum miras sering dianggap tanda kejantanan, kedewasaan, dan kehidupan modern, termasuk juga di kalangan remaja. Berikutnya, kerugian alkohol. Yang pertama, segera setelah diminum, alkohol menurunkan kesadaran, sehingga menimbulkan penurunan kemampuan untuk berbuat baik, belajar, dan bekerja. Jika berkendara, peminum mudah celaka karena konsentrasinya menurun akibat alkohol. Kedua, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan metabolisme yang bisa berdampak pada kelainan jantung sampai gagal jantung dan lain-lain. Dan yang ketiga, alkohol juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik. Dalam jangka panjang, alkohol akan membuat orang ketergantungan secara psikis atau jiwa. Ini karena minuman itu bisa menimbulkan rasa gembira dan optimistis yang semu secara berlebihan. Akhirnya, peminum makin lama menjadi semakin sering mabuk. Cara penggunaan, efek, dan hal lain. Yang pertama, jumlah sedikit yang diminum membuat rileks. Kedua, jumlah banyak membuat mabuk berlangsung beberapa jam. Ketiga, mempersulit konsentrasi dan memperlambat reaksi tubuh. Keempat, jumlah besar dapat menimbulkan kematian. Kelima, kerusakan pada jantung, hati, lambung, dan otak. Keenam, dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan sulit berhenti menggunakan. Ketujuh, dilarang menjual minuman keras tanpa izin. Hanya orang dewasa yang berumur lebih dari 18 tahun yang boleh membeli dan minum di kedai minuman. Dan yang kedelapan, kebanyakan orang tidak melihat alkohol sebagai obat. Faktor-faktor apa yang mendorong remaja terjerumus dalam ketergantungan alkohol atau miras? Yang pertama, rasa ingin tahu sampai menjadi ketergantungan. Kedua, untuk meningkatkan kejagoan, kelaki-lakian, dan modernisasi. Ketiga, hasrat berkelompok dengan teman senasib dan sebaya. Keempat, adanya stres atau konflik batin ataupun masalah yang sulit diselesaikan. Kelima, keinginan untuk dianggap perkasa atau jantan dan disegani. Dan yang keenam, dorongan dari lingkungan sosial yang mendesak remaja untuk mencoba minuman miras, kalau tidak mereka dianggap tak solidar dengan lingkungan sosial. Bagaimana cara menghindarkan diri dari alkohol atau miras? Jika sudah terlanjur kenal dengan miras, para remaja sebaiknya melakukan usaha pengendalian diri dan percaya diri bahwa mereka yang berhasil menghentikan miras adalah orang yang mandiri, tidak bergantung pada hal-hal lain di luar diri sendiri, apalagi hanya alkohol. Akhirnya, mereka bisa berkembang menjadi remaja berprestasi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan obat. Apakah obat itu? Obat adalah racun yang dibuat dari bahan kimia. Racun tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit, mulut, dubur, vagina, dan semua lubang tubuh yang ada. Ada juga yang disuntikkan ke dalam otot atau pembuluh darah. Apabila digunakan dengan alasan tepat dalam dosis yang pas, obat akan bermanfaat. Namun, jika disalahgunakan, artinya dikonsumsi tanpa alasan yang jelas dan dalam dosis yang berlebihan, obat akan meracuni tubuh. Obat ini bisa menimbulkan ketergantungan, merusak organ tubuh, dan bahkan dapat berakibat pada kematian. Ada 4 golongan obat berdasarkan bahaya dan cara mendapatkannya, yaitu yang pertama obat bebas, yaitu yang dapat dibeli dan diminum secara bebas. Kedua, obat bebas terbatas, yaitu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ketiga, obat berbahaya seperti obat antidepresansia, stimulansia, dan halusinogen, pil BK, mandrax, ekstasi, dan lain-lain, termasuk ke dalam golongan obat berbahaya ini. Dan yang keempat, narkotika seperti candu, ganja, heroin, kokain, morfin, dan turunannya. Dalam kenyataannya, di beberapa kota besar, obat bebas terbatas, obat berbahaya, dan narkotika kadang bisa dibeli secara bebas. Bahkan obat ini terkadang ditawarkan secara langsung oleh penjual kepada remaja secara gelap atau sembunyi-sembunyian. Apa alasan remaja menyalahgunakan obat? Yang pertama adalah sikap individu yang berpotensi coba-coba seperti mudah frustasi, tidak senang diatur, sulit bergaul, ingin dianggap hebat, agresif, eksperimental, mudah bosan, malas, dan lain-lain. Atau malah sebaliknya seperti sikap solidar terhadap kawan yang berlebihan tanpa berpikir panjang. Kedua, adanya tren atau kecenderungan penggunaan obat tertentu sebagai citra remaja modern. Contohnya penggunaan ekstasi akhir-akhir ini.
Ketiga, hampir semua obat memiliki efek toleransi. Semakin tinggi dosis akan berefek makin besar. Dan yang keempat, mudahnya obat didapat di sekitar tempat tinggal remaja, sementara pengawasan obat kurang efektif. Bagaimana tahapan penyalahgunaan obat pada remaja? Yang pertama, tahap pemakaian coba-coba. Kedua, tahap pemakaian insidental atau kadang-kadang. Ketiga, tahap penyalahgunaan. Dan yang keempat, tahap ketergantungan. Apa bahaya ngepil? Yang pertama, ketergantungan. Tanpa minum obat tertentu, remaja yang bersangkutan sudah tidak mampu berprestasi sama sekali. Kedua, kecanduan. Tubuhnya sudah terganggu, sehingga selalu memerlukan obat tersebut. Dan yang ketiga, kesehatan. Pengaruhnya tergantung pada bahan kimia yang terkandung dalam obat tersebut. Apa risiko nyuntik? Yang pertama, penyuntikan hampir selalu narkotik yang memiliki bahaya paling besar. Kedua, penyuntikan memiliki akibat yang lebih langsung ke dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, penyuntikan umumnya lebih disukai jika menggunakan alat suntik dan jarum yang sama pada remaja. Bagaimana kita menduga seorang remaja berada di bawah pengaruh obat berbahaya? Yang pertama, lesu atau gelisah. Kedua, banyak keluar keringat. Ketiga, kurang konsentrasi. Keempat, gerakan bergetar. Kelima, kelihatan ketakutan. Dan yang keenam, banyak minum air. Tanda-tanda tersebut sangat nyata pada penggunaan ekstasi. Bagaimana membantu remaja mencegah diri dari ngepil atau nyuntik? Yang pertama, memiliki rasa malu, karena ngepil nyuntik itu termasuk perilaku memalukan. Kedua, meninggalkan lingkungan ngepil atau nyuntik. Ketiga, aktif dalam kegiatan lain. Keempat, meningkatkan ibadah. Dan yang kelima adalah mengembangkan sikap percaya diri dan pengendalian diri yang kuat untuk remaja yang sudah tergantung atau mencandu. Segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan atau ke tempat rujukan. Jenis narkoba yang pertama yaitu obat penenang. Contohnya nitrazepam, diazepam, dan alumina. Cara penggunaan, efek, dan lain. Yang pertama, ditelan sebagai pil. Kedua, efek berlangsung selama beberapa jam. Ketiga, menjadikan rileks. Keempat, jumlah banyak dapat mematikan, terutama jika diminum bersama dengan alkohol. Yang kelima, dapat membuat lebih cemas. Yang keenam, sulit lepas jika diminum untuk jangka waktu lama. Yang ketujuh, setiap orang boleh menggunakannya tetapi harus dengan resep dokter. Narkoba yang ketiga ada ganja. Cara penggunaan, efek, dan lain. Yang pertama, dihisap sendiri atau dengan rokok. Yang kedua, membuat warna dan suara lebih semarak dan keras. Yang ketiga, berlangsung setengah hingga beberapa jam, dan lain-lain. Jenis narkoba yang keempat yaitu lysergic acid diethylamide atau bisa disebut juga dengan LSD. Cara penggunaan, efek, dan lain. Yang pertama yaitu ditelan sebagai pil dan kadang-kadang sebagai cairan. Yang kedua, efek sangat bergantung pada situasi dan suasana hati. Yang ketiga, berlangsung selama 6-12 jam, dan lain-lain. Jenis narkoba yang kelima ada amfetamin. Cara penggunaan, efek, dan lain. Yang pertama, jika berbentuk pil, maka ditelan. Jika berbentuk bubuk, maka dihirup dan kadang bisa disuntikan. Kedua, dapat membuat orang lebih terjaga dan bersemangat. Ketiga, berlangsung selama beberapa jam, dan lain-lain. Jenis narkoba yang keenam ada metamfetamin atau sabu-sabu. Cara penggunaan, efek, dan lain. Yang pertama, dipanaskan di atas kertas aluminium atau dalam botol. Yang kedua, uapnya dihirup. Yang ketiga, efeknya sama dengan amfetamin. Jenis narkoba yang ketujuh yaitu kokain. Cara penggunaan, efek, dan hal lain. Dihirup sebagai bubuk, dapat juga dicampur dengan amfetamin untuk meraca ekstasi, menyebabkan si pemakai sangat bergembira, lepas kendali termasuk dorongan seksual, dan lain-lain. Dan jenis narkoba yang terakhir yaitu glue. Contohnya lem, iPhone, pembersih kuku, aseton, dan bensin. Cara penggunaan, efek, dan hal lain. Uapnya dihirup melalui hidung dan mulut, berlangsung dengan sangat cepat memabukkan. Beberapa bahan atau aerosol dapat mematikan dan banyak disalahgunakan oleh anak jalanan.